Masuk ke masjid, ketika mau masuk masjid, waktu itu kan nggak ada lampu. Ternyata ada yang lagi tidur di masjid, keinjak sama Amirul Mukminin, keinjak kakinya, keinjak, teriak dia, woi, teriak dia, kamu ini orang apa binatang? Dia bilang, kamu ini siapa? Kamu ini keledai ya? Maksudnya apa? Nggak tahuan orang lagi tidur, nggak tahu orang gelap. Anta himar, kata. Apakah kamu ini keledai? Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, apa? La, ana Amirul Mukminin. Bukan, saya bukan keledai, saya Amirul Mukminin. Ya, jawabannya singkat, saya bukan keledai, saya Amirul Mukminin. Penjaga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mau marah ini kita tangkap aja apa, kita siksa apa, kita kurang ajar, masa bilang apakah kata Amirul Mukminin apa? Dengarkan apa kata beliau. Wahai anakku, dia hanya sekedar bertanya apakah saya keledai, dan saya sudah jawab saya bukan keledai, urusannya sudah selesai. Dia hanya bertanya apakah saya keledai, dan saya jawab saya bukan keledai, saya pemimpin umat Islam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ini anak laki-lakinya. Mungkin ada teman-teman yang pernah dengar kisah seorang wanita yang jual susu sama anaknya kecil, ya, perempuan, anaknya perempuan kecil. Ibunya mengatakan, kita gabungin aja airnya, susunya sama airnya kita campurin, orang-orang nggak tahu juga, ya. Dan Amirul Mukminin nggak mungkin ada di sini, padahal Sayyidina Umar ketika itu sedang di luar lagi memeriksa begitu, memeriksa keadaan yang ada pada saat itu. Sayyidina Umar membawa putranya Asim, ya. Tahu-taunya anak kecil itu bilang, wahai ibuku, walaupun anak perempuan itu, anak gadis, wahai ibuku, walaupun Amirul Mukminin tidur, sesungguhnya pencinta Amirul Mukminin tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Umar mendengar itu, didekati oleh Sayyidina Umar, dimasuki, kemudian putranya ini dinikahkan dengan wanita tersebut. Lahirlah Laila ini. Kemudian menjadi cucunya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kenapa saya ingin menceritakan tentang Sayyidina Umar Abdul Aziz? Saya ingin menceritakan ketika itu orang Arab pada masa itu keras-keras. Tapi kalau ada pendidikan yang baik, maka bisa menjadi baik. Pendidikan yang ada di kota Madinah pada saat itu yang didapati oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sangatlah hebat. Dari kakek-kakeknya, dari Sayyidina Umar bin Khattab, dari kakeknya Asim, dari ibundanya Laila. Ketika beliau sudah jadi pemimpin, ini beliau mendidik anaknya. Beliau masuk masjid malam-malam beliau pengen qiyamul lail. Siapa ini? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pengen qiyamul lail, masuk masjid. Dikunci nggak masjid? Masjid Madinah dikunci nggak? Nggak dikunci. Masuk ke masjid, ketika mau masuk masjid, waktu itu kan nggak ada lampu. Ternyata ada yang lagi tidur di masjid, keinjak sama Amirul Mukminin, keinjak kakinya, keinjak, teriak dia, woi, teriak dia, kamu ini orang apa binatang? Dia bilang, kamu ini siapa? Kamu ini keledai ya? Maksudnya apa? Nggak tahuan orang lagi tidur, nggak tahu orang gelap. Anta himar, kata. Apakah kamu ini keledai? Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, apa? La, ana Amirul Mukminin. Bukan, saya bukan keledai, saya Amirul Mukminin. Ya, jawabannya singkat, saya bukan keledai, saya Amirul Mukminin. Penjaga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mau marah ini kita tangkap aja apa, kita siksa apa, kita kurang ajar, masa bilang apakah kata Amirul Mukminin apa? Dengarkan apa kata beliau. Wahai anakku, dia hanya sekedar bertanya apakah saya keledai, dan saya sudah jawab saya bukan keledai, urusannya sudah selesai. Dia hanya bertanya apakah saya keledai, dan saya jawab saya bukan keledai, saya pemimpin umat Islam, dan urusannya selesai. Kalau dia mengatakan kamu ini himar, ya beda, kamu ini keledai. Enggak, ini dia cuma bertanya apakah kamu keledai, saya jawab bukan, saya bukan keledai, saya manusia, saya Umar bin Abdul Aziz. Artinya memang dia nggak ada masalah, cuman hanya bertanya
Andai saja ada yang seperti itu sekarang ya, ya, jiwa pemimpin yang seperti itu, yang nggak nyari masalah ya. Masalah ini harusnya jadi masalah besar, ini penghinaan kepada apa? Pemimpin. Tapi beliau cari cara supaya rakyatnya selamat. Gimana caranya? Dipikirin. Yang penting cari cara supaya rakyatnya selamat. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala. Begitulah yang dihadapi para orang-orang terdahulu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Di antaranya itu padahal sudah ada, Islam sudah tersebar di mana-mana, tapi keras seperti itu masih ada. Ada lagi namanya Uyainah, datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, marah sama orang yang salah. Sayyidina Umar nggak bisa dimarahin, marah-marah, dia bilang, wahai Umar, kamu ini tidak adil, kamu ini tidak. Sayyidina Umar sudah berdiri mau marah. Sayyidina Umar orang yang nggak kuatan. Tapi alhamdulillah orang di sekitar Sayyidina Umar ada yang membacakan ayat Al-Quran, mengatakan Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin wa hadha minal jahilin. Wahai Sayyidina Umar, ini tidak benar, ini wahai Sayyidina Umar, ini kebodohan katanya, kita nggak boleh marah seperti ini. Akhirnya Sayyidina Umar nggak jadi marah ya. Jadi pada masa itu memang masa-masa yang sulit. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masa yang sulit. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa yang sulit. Makanya kalau saya sadar diri gitu ya. Pengen dong jadi sahabat kayak sahabat-sahabatnya, sadar diri aja lah. Allah nggak mungkin nyiptain kita di akhir tahun, di akhir hayat ini, di akhir zaman, kecuali karena Allah tahu kita ini nggak bakalan kuat. Kalau saya sih nyadarnya begitu ya. Sadar diri aja begitu. Wah, saya pengen nih hidup, coba saya hidup di zaman Nabi. Iya, kalau kita jadi Abu Bakar enak, kalau kita jadi Abu Jahal, betul nggak? Udah, alhamdulillah aja lah, bersyukur ya Allah, alhamdulillah saya hidup di zaman akhir, nggak apa-apa, yang penting masih beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman muluk-muluk pengen jadi sahabat Nabi. Ketahuilah kita ini memang diciptakan oleh Allah di akhir zaman, karena memang Allah tahu kita ini nggak bakalan kuat kalau hidup di zaman tersebut. Lihat berita aja udah ketipunya cepet kita, apalagi ngelihat harta yang banyak yang dimiliki Firaun. Sayyidina Musa punya apa? Orang miskin, nggak punya apa-apa. Kalau kita hidup di zaman itu nggak mungkin kita setiap hari orang-orang di rumah datang ke rumah kita ngebisikin, Firaun ngasih duit, Firaun ngasih ini, Firaun ngasih beras, Firaun ngasih. Sayyidina Musa punya apa? Punya apa? Diejek terus menerus, begitu dan seterusnya. Ya, semua zaman Nabi Muhammad SAW juga begitu. Abu Jahal dengan hartanya, Abu Lahab dengan hartanya, Uqbah bin Abi Mu'ayth dengan pengikutnya. Pasar dikuasai sama mereka ya. Pasar Ukaz setiap hari itu dikuasai dengan apa? Pujian-pujian kepada mereka dan penghinaan kepada Nabi Muhammad. Setiap hari orang-orang Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya dihinakan, ada yang dicambuk, ada yang... Takutlah kita bisa kuat hati seperti mereka, itu belum tentu. Makanya saya ulangi sekali lagi, kita bersyukur saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah jadikan kita termasuk orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan insya Allah terus menerus menjadi pencinta kepada mereka. Kita cinta sama mereka, buktinya kita mau terus menerus mendengar kisah-kisah mereka, mencari tahu tentang sejarah mereka, dan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala.